Ekspedisi Meratus menjadi event petualangan off-road di Indonesia. Hingga hari ke-8, peserta terpukau dengan tingkat kesulitan handicap yang ada. Dari lumpur tebal hingga sungai lebar khas Kalimantan, melengkapi perjalanan tim 1000 Miles kali ini. Semakin hari, peserta semakin penasaran. Adrenalin kian memuncak ketika menghadapi rintangan dalam jalur. Di depan itu berat banget. Kalau makanya semua harus siap. Dan kebenaran, itu jauh dari pasangnya, kita tenang juga. Jadi kita happy-happy aja kita jalan. Dan perjalanan kami lanjutkan. Siap gila lagi. Rupanya tak hanya Yuma yang senang berada jauh dari jangkauan leader. Para peserta pun terbawa euforia ekspedisi Meratus yang gaungnya terdengar hingga pelosok negeri. Cuaca tak tentu dengan suhu lembab membuat hampir semua tanah di hutan Kalimantan berlumpur tebal. Tim 1000 Miles dan peserta berjuang keras melewati lintasan yang licin. Saking licinnya, roda tak lagi sanggup berputar tanpa bantuan alat winch. Dan adrenalin pun semakin memuncak. Kami sangat menikmati itu semua, walaupun harus sarapan lumpur tebal. Rapatnya hutan Kalimantan menjadi cerita perjalanan kami menuju desa Ming. Cerukan tanah di sepanjang jalur pun tak luput dari santapan kami. Seru, menegangkan, dan penasaran bercampur aduk di hati tim 1000 Miles. Sambil tetap berhati-hati melewati lintasan yang tak pernah bisa diprediksi. Kesiapan kendaraan menjadi sangat penting ketika menerobos hutan Borneo. Ekspedisi kali ini menyuguhkan berbagai tantangan yang sayang untuk dilewatkan. Rupanya, perjalanan kami menjadi kesan tersendiri di hati Boyan, peserta kami dari Slovenia. How's the track? Actually, for me, when I'm here for the first time, it's very hard. Is it? Yes, I don't know like how for the other guys who are joining this competition all the time, but for me, it's quite hard. This is the first time you This is my first time, and in my country there is not a possibility to make an off-road expedition like that. You know, it's a different one. You know. Tak ayal, tim 1000 Miles dan peserta menambah kecepatan mobil melewati jalur lintasan. Meskipun sesekali, kecepatan melambat karena lumpur tebal.
Tak mengapa, perjalanan kami kali ini hanya diisi lumpur tebal dan sungai. Yang penting, misi membantu warga desa Ming tercapai sesuai target waktu. Sebenarnya, jalur yang sudah lama tidak dilewati ini sedikit menyulitkan kami. Dibutuhkan ketenangan dan ketelitian membaca medan agar tak membuat langkah kami terhenti. Ekstrim banget di pasar ada mulai dan benar-benar berat ini soal tambah dalam terlalu banyak mobil yang bergerak. Perjalanan 10,000 miles pun terhambat karena kerusakan mobil yang dialami salah satu peserta. Leader yang sudah jauh di depan membuat kami harus segera menyusul dengan cara sendiri. Dan dalam event ini selalu terjadi seperti ini. Memang kita kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanain. Tapi kalau memang ini kalau tidak ada tempat untuk overtaking, ya kita mau nggak mau kita menunggu semuanya. Dan itu yang mengakibatkan delay. Nah ini sekarang kebetulan ada tempat untuk overtaking, jadi kita akan meneruskan perjalanan semuanya ngelewatin jalur yang akan kita bikin sekarang. Melintas di tanah lumpur memang menyenangkan. Namun tetap saja, pengemudi harus dapat mengukur kemampuan mobil agar tetap melaju. Sekarang kendaraan kita mengalami kerusakan karena dia terlibat sama rotan yang terlibat di gardan, sehingga remnya bocor sekarang. Jadi mobil ini nggak ada remnya, jadi mereka pengen diperbaiki dulu sebentar. Moga-moga dia bisa cepat selesai. Perbaikan pun segera dilakukan. Rupanya kerusakan tak hanya dialami Yuma dan Welly. Mobil 10,000 miles mengalami pecah ban. Jangan khawatir jika mengalami kerusakan mobil saat ekspedisi. Tanpa diminta, bala bantuan pun datang. Ya, kita kalau trouble bantu-bantulah ke depan navigator yang dari belakang biar cepat selesai lah. Mandi, bersih-bersih. Offroader juga manusia. Tingkah polanya beragam jika sedang berpetualang. Terlebih Yuma yang senang main di air. Offroader tuh kalau nggak tahan, kalau lihat sungai pasti main air lagi. Dia cimuka kayak sikat gigi, apa aja pokoknya. Rupanya keseruan main air membuat peserta lain jengkel. Laju mobilnya harus terhenti. Padahal dia sedang dikejar waktu agar dapat mendekat ke lokasi leader. Kok masih di sini? Kan janjinya mandi di atas. Leader sudah pada nungguin itu. Pada nggak tahan semua, ngeliat air. Pak Samsir nungguin tuh, teriak-teriak di radio. Biarin aja, kita istirahat dikit lah. Ide siapa sih? Berhenti sini?
Wah, Pak Willy. Enak. Depan aja deh, Den. Siapa yang depan mobilnya? Willy. Menurut arahan GPS, perjalanan menuju desa Ming menyimpan beragam handicap yang tak terduga. Dan tim Thousand Miles tetap melanjutkan perjalanan demi tujuan mulia. Sulitnya medan lintasan pegunungan Meratus tak pernah sedikit pun menyurutkan niat kami. Berjuang keras melewati tanjakan lumpur yang sempit justru membuat semangat kami tak terbendung. Melaju di atas lumpur tebal dan lengket, sebaiknya menjaga momentum. Kecepatan stabil membuat ban tidak kehilangan traksi. Mengontrol kemudi juga disarankan agar mobil tidak terperosok. Lama menunggu membuat Pak Samsir menduga ada sesuatu yang tidak beres. Di depan terhalangnya bukan karena rusak atau apa. Mereka ketemu air bagus karena kotor. Mereka pengen mandi, cuci baju, cuci rambut. Akhirnya, yang ditunggu telah tiba. Leader pun sibuk memberi arahan. Untuk naik tanjakan terjal begini, apalagi licin. Kalau tiap mobil, ego sendiri-sendiri nguin ke pohon, co-drivernya kasihan, harus tarik tiap mobil seling sepanjang 20-30 meter. Jadi, yang depan itu rame-rame tarik, sedangkan mobil kedua itu win di belakangnya itu sudah diulur. Jadi nggak usah orang yang tarik, mobil yang tarik. Ketiga, keempat begitu, estafet begitu. Jadi konsentrasi orang hanya di mobil yang pertama. Itu efektif untuk tidak menguras tenaga co-driver. Kalau dari si kecepatan memang, kalau nguin masing-masing lebih cepat. Tapi dengan kerjasama begini, kru tidak begitu capek. Terus! Salut untuk kerjasama para co-driver. Semakin sulit handicap, mereka justru semakin bersemangat. Rintangan dalam jalur seperti bergelut dengan waktu. Seakan menjadi pemenang setelah berhasil menyelamatkan mobil dari rintangan. Andi itu gila banget. Navigator paling the best. Suaranya dari bukit sana sampai bukit sini kedengaran. Jadi kita semua semangat. Menggelegar suaranya. Ini lagi persiapan, kita akan menuju desa Meing. Kita sudah off-road berhari-hari, masih belum sampai-sampai. Ini kita masih akan off-road terus untuk menuju ke sana. Di sana daerah sangat terpencil, mungkin kita bisa berbuat sesuatu untuk mereka. Sudah hari ke-12, kami berjalan dalam hutan Kalimantan. Lengketnya lumpur seolah enggan membiarkan kami cepat berlalu. Lagi-lagi, derikan alat winch menjadi teman kami sepanjang perjalanan. Kekuatan tali plasma menjadi konsentrasi leader berikutnya. Ini nyangkut, karena dalam di kiri. Plasma, sulitnya plasma ini, penyakitnya kalau basah dia lapuk. Jadi gampang putus dan winnya kuat. Seharusnya tadi double line, saya juga double line. Tapi sekarang coba ke pohon dulu. Sekilas, jalan lumpur ini terlihat padat. Namun, adanya alur air membuatnya menyimpan 1000 jebakan maut.
Perjalanan berat pun sudah berhasil kami lewati, dan selalu bersiap diri untuk tantangan berikutnya. Yuma pun kembali merajuk. Ya, gimana, Yum? Kuat banget sih jalannya. Aduh, Yuma ini mau buru-buru nikmati dong perjalanan. Kita kan off-road, piknik, Yum. Ya kan kita udah selesai disiksa, jadi kita ada jalan seperti ini kan masih kenceng dong Pak, nikmatin juga. Ah, Yuma ini cuma bisa ngomong, nyetir aja kagak. Kan mumpung jalanannya bagus Pak, yang nyupir juga canggih. Nah gimana kalau kita speed aja Pak? Kita nih mau ke desa Miing, agak susah di sana. Hati-hati tuh, hati-hati, jalannya licin. Aduh, kok nggak selesai-selesai? Jangan cerewet dah, nyetir enggak, cuma komentar aja bisanya. Kini saatnya mengasah kepekaan sosial, berbagi senyum untuk warga desa pedalaman Borneo. Membantu warga desa di pelosok Nusantara seakan menjadi kebutuhan jiwa bagi tim Thousand Miles ketika berpetualang. Kali ini kami berkunjung ke Dusun Miing, Desa Kepayang, Kecamatan Pusandulu, Batu Licin, Kalimantan Selatan. Dusun terpencil yang sudah ada sejak 40 tahun lalu dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Tim Thousand Miles mencoba sedikit membantu kesulitan yang ada. Warga desa begitu antusias menyambut kedatangan tim Thousand Miles. Layaknya pulang ke rumah, kami disambut hangat. Tak ingin buang waktu, Pak Samsir pun langsung mengecek lokasi pemasangan. Setelah titik pemasangan ditentukan, tim mulai merakit solar system yang telah disiapkan. Oke, kita sudah siapin satu solar cell dan satu unit sistem plus baterai untuk musala di sini, sehingga mereka malam-malam bisa ngaji, ada lampu, pagi-pagi mereka bisa azan, juga ada sound system dengan power dari sistem yang kita pasang. Kini saatnya tim pun memulai pekerjaan. Agus dan Yuma berbagi tugas. Sebilah papan disiapkan sebagai penyangga papan solar cell. Yuma adalah Yuma, selalu mempunyai celah untuk bercanda. Dikasih tahu bandel juga sih, jangan miring-miring. Sampai putus. Ayo. Mantap. Warga desa pun dengan seksama melihat proses pemasangan inovasi penerangan yang ekonomis. Semua berlangsung begitu cepat karena memang dibuat sesederhana mungkin dan mudah dipasang. Tiang untuk penyangga panel surya pun tak luput dari perhatian leader. Letak dan arah panel surya menentukan keberhasilan pemasangan solar system. Oke. Takut Yuma mangkir dari tugas, Pak Samsir pun memperhatikan detail pekerjaan Yuma. Sementara yang lain sibuk memasang tiang panel surya, Yuma justru asik melakukan hal lain. Ini bisa nih, bisa. Disambung tapi itu bawah itu. Oke. Ayo masang tuh yang di atasnya. Oke, sampai sana bersihin sampai situ. Ya, oke. Pekerjaan pun kami lanjutkan. Dan masalah baru pun muncul. Setelah saya ukur, kabelnya pendek ke solar cell. Jadi mungkin kita geser unitnya ke sana, solar cell mesti kita pasang duluan sekarang.
Kita cek dulu di luar, pasang solar cell dulu, baru ini. Setiap detail pekerjaan ditangani leader dan Agus. Sedangkan Yuma berinisiatif mengerjakan pekerjaan lain. Gotong royong dengan warga demi kepentingan bersama membuat pekerjaan terasa ringan. Pak Samsir yang senang mengulik sesuatu sangat sulit digoda Yuma. Ini gimana sih? Yang kerja di luar nggak beres-beres? Di dalam udah beres dari tadi. Nanti aku periksa dalam, kalau nggak beres nanti... Sudah Pak, udah tinggal dikasih tahu sebelah mana kabarnya mau ditaruh. Yang panjang ke depan, kan gitu bukan? Begitu bukan? Bukan. Warga pun ikut terbawa suasana humor yang dihadirkan Yuma. Pemasangan panel surya pun sudah selesai. Panel surya sudah dipasang. Sekarang tinggal kita setting alat di dalam. Kita taruh di sini karena matahari terbit dari sebelah sana, timur ke barat. Karena kita di Katulistiwa, timur sama barat sama. Cukup berdiri ke matahari. Ini sekarang lagi dicoba. Solar system berkekuatan 12 volt ini hanya mampu mengaliri 3 titik penerangan saja. Maka kami pun memilih tempat yang benar-benar dapat menerangi seluruh ruangan. Ayo sini. Agus dan Pak Samsir berkonsentrasi pada pemasangan aki pada sistem solar cell. Selain panel surya, bagian ini pun tak kalah penting. Meskipun sudah sering memasang alat ini, tim Thousand Miles tetap berhati-hati. Dibutuhkan ketelitian tinggi agar solar cell bekerja maksimal. Akhirnya pemasangan solar cell pun selesai. Leader pun dengan senang hati menjelaskan pada warga cara perawatan dan penggunaan yang baik. Pengeras suara di tempat ibadah juga tak luput dari perhatian tim Thousand Miles. Sistem sudah kita pasang, lampu luar, lampu dalam 2 semuanya hidup. Sound system juga sudah dapat power dari solar yang kita pasang. Jadi nggak ada masalah, semuanya sudah saya ajarin. Dan masalahnya sekarang Yuma kemana? Hilang. Yuma rupanya sedang asik berkeliling kampung. Benerin motor Pak? Iya. Nah, ini motor ini. Bu, desa apa ini namanya Bu? Bawi. Udah, Ibu udah lama di sini Bu? Lama Bu di sini. 7 tahun. Dulunya apa ini Bu? Oh, berarti pakai apa namanya? Alat itu ya? Pompa itu ya bukan? Oh, mau jalan-jalan aja, mau cari singkong. Lahan singkong yang sangat luas di Kalimantan menjadi sesuatu yang unik bagi Yuma. Yuma pun tak ingin ketinggalan, ikut memanen singkong bersama masyarakat. Pak Samsir pun tak ingin ketinggalan. Ini saya mau lihatkan ada satu komoditas yang orang nggak pernah tahu bahwa di sini ada singkong. Kalimantan ada singkong. Kan agak nggak masuk akal, tapi mereka tanam produknya banyak sekali. Kebunnya mereka luas. Yuma memang paling cepat kalau sudah berurusan dengan singkong. Pak Samsir pun geram tak ketulungan. Tuh Yuma, giliran singkong, dia kabur duluan, aku ditinggal. Dia tidur aja bisa mimpi singkong. Itu gitu tuh, kelakuannya begitu tuh. Kalau singkong, lari dia. Yung! Oi! Oi, Lo ngapain di sini? lagi panen singkong Pak. Singkong, yang ngajak dong. Jangan sendiri. Asik Pak. Waduh, besar-besar ya, Yung. Yuma pasrah saat tempat pelariannya Ini yang panen kepergok siapa leader. nih? Aku nggak lihat Teman-teman nih. panen. Ini coba ini. Cabut nih. Harus pakai itu alat ya Pak. Enggak lah, coba dulu. Coba aja Mas Samsir. Ya. Mana alatnya? Pinjam Yung. Pinjam Yung. Baru 2 tahun belakangan ini, salah satu areal tanah bumbu Kalimantan Selatan, penduduknya berbondong-bondong menanam singkong. Ya, pelan-pelan. Pakai perasaan nyabutnya. Iya. Oh. Tuh kan? Nah. Kecil besar. Oke.
Gila. Gila sebesar ini sama Ini masih kecil, Pak. Ada yang lebih besar lagi. Ini alat, ini batangnya ini bergerigi, ini nancep di pohonnya ubi. Jadi kayak kayu ketarik dia, tapi nggak boleh jauh-jauh. Sesuai ukuran batang lah. Kalau kecil di sini, gede sini, besar di sini. Masuk sini, baru ambil paling rendah, baru momen ke atas. Tapi satu orang nggak bisa, mesti 2 orang. Coba Yum, aku coba Yum, coba. Diam ya, coba. Ah gitu, masuk sini. Nah. Boleh, aku cabut nih. Jangan, satu ini. Tak terasa, lahan seluas 1 hektar ini sudah dipanen. Namun rupanya ada hal yang membuat Yuma takjub. Nggak pakai pupuk, bisa sebesar ini. Coba bayangkan. Hebat banget tanah Indonesia ini. Wah, canggih nggak tanpa pupuk juga udah segede ini. Benar, Pak. Bukan. Saya kagum. Hasilnya begini. Hebat banget. Ingin membuktikan ucapannya, Yuma pun membawa singkong terbesar yang ia dapat. Nah, ini sih lebih gede lagi. Sangar. Macam-macam Pak Samir, kuah sikat pakai gada nih, gada singkong. Tenang, biar dia tahu. Kini masyarakat tengah disibukkan dengan kegiatan panen setelah menunggu selama 10 bulan dari masa tanam. Membantu masyarakat panen singkong memang menjadi hal baru bagi kami. Layaknya menikmati handicap dalam jalur lintasan, kami pun larut dalam suasana. Jumlah panen yang melimpah ruah, rupanya para petani tengah kebingungan. Nah ini besar banget ini. Ini termasuk kecil, bilang yang panen. Ada lebih besar lagi dari ini, bisa panjang segini. Oke, ini lagi nih. Oke, jadi sekarang produksi berlebihan dong. Dan masalah pun terlontar dari mulut mereka. Per hari 1 kebun, 1 hektar. Tadi saya ngobrol sama masyarakat yang lagi panen. Mereka sekali panen itu bisa 1 hari bisa 60-70 ton. Itu baru 1 hektar. Di sini masyarakat sini kalau dikumpulin ada 100 hektar. Jadi produk mereka berlebihan. Nggak mungkin kita bikin makanan singkong goreng, bikin tape, nggak mungkin sebanyak itu. Ini sesuatu hal yang baru buat Thousand Mile. Mencoba mencari solusi singkong mereka ini mau diapain. Saya punya teman di Batu Licin, mungkin dia bisa mengambil semua singkong dari mereka ini, biarpun ratusan ton. Nanti saya bicara dengan mereka. Kami pun mencoba memecahkan masalah semampunya. Pak Samsir pun tak ingin buang waktu. Yum, tunggu sebentar ya. Aku mau ke kota, mau bawa nih singkong. Aku perlu 3 biji yang bagus-bagus, coba pilihin. Untuk contoh, Yum, untuk contoh. Nah, ini. Ya udah 2 cukup. Jangan kemana-mana ya, jangan tinggalin tempat ya. Oke. Aku pergi sebentar aja ya. Ya. Sebentar atau 7 bentar? Sementara menunggu, Yuma malah penasaran dengan rasa singkongnya. Wah, mumpung Mas Samsir nggak ada, gua pengen bakar nih singkong. Enak nggak sih dibakar? Ya, enak Pak. Enak ya? Iya. Wah, kalau enak dibakar kita mendingan bawa untuk kita bakar. Yuk, pada mau nggak? Bakar. Yuk. Di sudut lain lahan, Yuma dibantu beberapa petani tengah duduk bersantai sambil menunggu singkong matang.
Suasana pun terasa akrab, padahal baru beberapa jam saja bersama. Sementara itu, tak pernah ragu melangkah, menolong sesama demi kebaikan. Karena sejatinya meski raga tak lagi terlihat, kenangan baik akan terus dikenang. Itu pula lah yang menjadi prinsip tim Thousand Miles ketika berpetualang. Salah satu pabrik tepung di Batu Licin akan menjadi target Pak Samsir untuk membantu warga desa Miing. Nih, aku dapat surat pesanan. Ini pabrik mau menampung berapa aja produk dari petani sana. Mau 50 ton, mau 100 ton, dia sanggup. Jadi, ini kabar baik untuk mereka. Pak Samsir pun bergegas menyampaikan kabar gembira ini. Sesampainya di tempat pendataan hasil panen, singkong pun disortir menurut ukuran. Dan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Halo Pak, apa kabar? Baik, Pak. Ada kabar baik Pak. Iya, Pak. Gimana, Pak? Tadi saya sudah ke kota, ketemu teman. Dia bilang dia bisa aku ambil semua hasil panen Bapak. Menampung ya, Pak. Menampung semua. Jadi mau berapapun mereka bisa. Aku udah punya suratnya, dia setuju di sini nih. Ini suratnya Pak. Pegang Pak. Ya, pegang ya. Jangan hilang nih Pak. Nanti di kopi, disimpan ya. Ya selamat Pak ya. Ya, oke ya. Senang rasanya bisa membantu warga desa menyelesaikan masalahnya. Melihat hasil bumi yang banyak, sayang rasanya jika tak ada tindakan lebih lanjut. Semoga ada banyak yang bisa tim Thousand Miles lakukan untuk seluruh warga desa di pelosok negeri, agar virus kebaikan menular dan tersebar saat roda berputar.